Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang kinematika gerak dalam 2 dimensi. Nah, sebelum ke papan tulis, Ibu maksudnya mau menjelaskan tentang bagaimana sih gerak dalam 2 dimensi tersebut, ya. Selanjutnya, sini ada ilustrasi dalam gerak 2 dimensi. Ya, sebuah peluru ditembakkan, contohnya seperti ini, kemudian kita naik pesawat terbang, ya, dari kita berangkat sampai kita turun itu akan membentuk gerak parabola. Jadi gerak parabola ini atau gerak peluru, ya, itu gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Jadi setengah, ya, setengah lingkaran. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Nah, jadi ketika saat menembakkan, ya, dia memiliki kecepatan, ya, atau kecepatan awal, kemudian akan sampai kemari menumbuk tanah, ya kan? Saat di udara, nah saat di sini itu terjadi ketinggian maksimumnya, kemudian kecepatan saat di udara itu bisa dicari, gitu ya, dengan menggunakan rumus. Jadi gerak parabola ini yaitu gerak yang perpaduan antara sumbu X, ya, horizontal, dan sumbu Y, ya, atau vertikal. Nah, kita lanjut pada papan tulis, ya, biar konsepnya kita mengerti, gitu. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan apa sih itu gerak parabola, ya. Untuk gerak parabola itu sendiri yaitu gerak yang merupakan perpaduan sumbu X atau GLB dengan kecepatan yang konstan dan gerak pada arah sumbu Y atau GLBB dengan kecepatannya berubah-ubah, ya, karena gravitasinya yang membentuk sudut elevasi. Nah, di sini ada grafik, ya, contoh, ya, sebuah bola dilempar dengan kelajuan P0 dan membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Koordinat X dan Y dapat diperlakukan secara terpisah. Jadi kita bisa mencari P0X, ya, kecepatan awal pada saat di sumbu X, kemudian P0Y kecepatan awal pada sumbu Y. Nah, di sini kita bisa mencari, ya, untuk berapa tinggi maksimum saat di udara di sini. Jadi ketika bola ditembakkan ke atas dengan kecepatan awal, kemudian akan membentuk parabola dan akan menumbuk tanah di sini. Nah, saat dari sini A, misal kita buat A, kemudian di sini B, kemudian di sini C, kita bisa mengetahui, ya, untuk A ke C, ya, berarti X yang terjauh atau jarak yang terjauh. Nah, di sini akan membentuk sudut elevasi, ya, ketika membentuk parabola. Nah, saat di sini kita bisa menghitung berapa sih kecepatan atau waktu saat A dilempar, ya, saat A ke B, bisa kita hitung waktunya, ya kan. Kemudian saat B jatuh ke tanah, ya, berarti waktu B ke C, ya, waktu B ke C bisa kita hitung. Nah, selanjutnya kita harus buat dulu untuk sumbu X konsepnya yang tadi GLB, ya. Kita tuliskan dulu untuk yang pertama itu sumbu X. Sumbu X konsepnya GLB.
Kenapa dikatakan GLB? Ya, seperti biasa, yaitu P-nya sama dengan konstan. Kemudian ada sumbu I. Sumbu Y, konsepnya yaitu GLBB. Yaitu P-nya berubah. Oke. Nah, sebelum masuk ke konsep ini, kita harus bisa membuat kecepatan pada sumbu X, ya, itu sama dengan P0Y, ya, di sini, P0X, sorry, P0X, P0X, yang ini, ya, kemudian sama dengan P0 cos theta. Bu, kok bisa P0 cos theta? Cosnya dari mana? Nah, di sini Ibu kasih catatan untuk sudut yang diapit adalah cos, atau bisa dibilang atau yang ada sudut namanya cos. Jadi kebalikannya, yang tidak ada sudut namanya sin. Oke, kita masuk dulu untuk yang pertama, untuk mencari sin. Cos theta. Nah, rumus cos theta harus paham, ya, yaitu samping per miring, atau bisa kita singkat dengan SAMI. Samping per miring, yaitu sampingnya mana? Yaitu dari sini, dari sudut ini, ya, dari sudut ini sampingnya, ya, ini sampingnya. Kemudian miringnya mana? Ini miringnya, yaitu P0. Berarti bisa kita tuliskan sampingnya yaitu P0X, kemudian miringnya yaitu P0. Oke, maka untuk P0X sama dengan P0 dikali dengan cos theta. Inilah kita dapat. Ya, untuk sin, bagaimana untuk sin? Sin theta, ya, untuk sumbu Y, ini untuk sumbu Y karena di sumbu Y itu tidak ada sudut, ya. Maka sin theta yaitu rumusnya sin demi. Sin demi yaitu depan per miring. Mana depannya? Yaitu depannya P0Y, kemudian miringnya yaitu P0. Maka P0Y sama dengan P0 dikali sin theta. Ya, atau sin alfa sama, ya. Sin theta atau sin alfa. Nah, seperti ini harus diingat, ya. Sudut yang diapit adalah cos, atau yang ada sudut namanya cos. Yang tidak ada sudut namanya sin. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini pada sumbu X, sekarang pada sumbu Y. Berarti PY sama dengan P0Y sama dengan P0 dikali dengan sin theta. Dari sini tadi. Oke, untuk konsepnya, ya, konsep DLB yang kemarin kinematika gerak dalam satu dimensi. Rumusnya itu X sama dengan Pi kali T. Ya kan? Kemudian kita turunkan lagi untuk rumus Pi-nya. X pada sumbu X berarti P0X dikali dengan T. Kemudian X, nah rumus untuk P0X yang ini, maka kita tuliskan P0 dikali dengan cos theta kali dengan T. Nah ini untuk konsep dari sumbu X tersebut. Nah bagaimana untuk sumbu Y? Nah, waktu gerak satu dimensi untuk rumusnya itu biasa kita gunakan Pi sama dengan
P0 ditambah A kali T atau disingkat dengan POAT ya. Ini yang pertama ya. Nah, untuk penurunannya bagaimana untuk gerak parabola, yaitu PY ya. Ini kan pada sumbu Y. PY kemudian P0Y ditambah A kali T. Nah, di sini gerak parabola. Gerak parabola itu adanya gravitasi. Maka A sama A-nya ini diganti dengan gravitasi. Nah, kita tulis ini jadi gravitasi. Kemudian turunkan lagi rumusnya PY. Untuk rumus P0Y tadi, P0 dikali dengan sin theta. Ya. Kemudian ditambah G kali T. Nah, ini untuk yang pertama. Bagaimana yang kedua? Yang kedua tetap menggunakan yang GLB satu dimensi. P kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 AS. Ya, biasa kita gunakan seperti ini. Sekarang kita gunakan menjadi PY kuadrat P0Y kuadrat ditambah 2 dikali A diganti dengan G, kemudian S diganti dengan H, 2GH. Nah, itu yang kedua. Sementara untuk yang ketiga, kita biasa menggunakan S sama dengan P0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kalau dalam gerak parabola, H, S-nya diganti dengan H, kemudian P0Y dikali dengan T ditambah setengah, A-nya diganti dengan gravitasi, kemudian T kuadrat. Nah, inilah konsep dari si gerak parabola, yaitu perpaduan antara sumbu X yang konsepnya GLB dan sumbu Y yang konsepnya GLBB. Nah, di sini nanti akan Ibu berikan contoh ya. Kita balik dulu. Oke, ini latihan soal ya. Latihan soal nanti akan dikerjakan masing-masing mahasiswa. Kita ke contoh soal. Nah, sini ada contoh soal. Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dan dengan kecepatan 40 meter per sekon. Tentukan tinggi maksimum, kemudian yang kedua waktu saat tinggi maksimum, atau waktu A ke B, kemudian C waktu A ke C ya saat menumbuk tanah di sini. Di sini. Kemudian jarak terjauh berarti X terjauh di sini. Terjauh. Ya. Oke. Hal yang harus kita kerjakan dulu yaitu cari dulu P0X dan P0Y-nya. Ya. Pertama, kita cari dulu untuk P0X. Nah, rumus P0X tadi P0 dikali dengan cos theta. Nah, untuk P0-nya yaitu kecepatannya, kecepatan awal yaitu 40 dikali dengan cos di sini 30 sama dengan 40 dikali setengah akar 3 sama dengan habis 20 akar 3 meter per sekon. Oke, kemudian untuk P0Y kita cari yaitu P0 dikali sin theta sama dengan 40 dikali dengan sin 30. Oke, 40 untuk sin 30 yaitu setengah ya, setengah akar 1 ya, atau setengah juga boleh. Karena akar 1 juga 1 ya. Sama dengan, nah di sini habis yaitu 20 meter per sekon. Nah, untuk mencari sin atau cos atau tangen gitu ya. Jangan susah-susah, di sini ada untuk cara cepatnya. Untuk kita buat di sini sin theta, kemudian cos theta, di sini tan theta.
Nah, di sini ada sudut 0 derajat, kemudian ada 30 derajat, kemudian 45, kemudian 60, kemudian 90. Nah, langsung kita buat untuk sin sudut 0 yaitu 0 ya. Kemudian masuk sin 30 setengah akar 1, sin 45 setengah akar 2, kemudian 60 setengah akar 3 ya. Kemudian di sini setengah akar 4. Ya. Kita tulis di sini setengah akar 4. Nah, untuk setengah akar 4 ini kalau dalam kalkulator kan 1 ya. Setengah akar 4 itu kalau dalam kalkulator 1 ya. Jadi supaya titian ingatan kalian bisa mengingat, jadi diurutkan saja setengah akar 1, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian setengah akar 4. Nah, ya. Kemudian untuk cos ya, kebalikan dari sin yaitu dibalik dari sini. Setengah akar 4 ya, kemudian setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, kemudian setengah akar 1, kemudian sin 0. Nah, ini kebalikan dari si sin. Ya. Ini saya buat dulu pembatasnya supaya tidak bingung. Oke. Nah, bagaimana untuk tangan? Nah, untuk tangan, kalau tangan itu kan rumusnya tan theta itu sama dengan sin theta per cos theta. Nah, tinggal masukkan aja di sini ya. Untuk ini ya 0 dibagi dengan setengah akar 4 itu hasilnya 0 ya. Kemudian setengah akar 2 setengah akar 1 dibagi dengan setengah akar 3 yaitu hasilnya setengah sepertiga akar 3. Kemudian di sini setengah ya, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 yaitu 1. Kemudian di sini akar 3 ya, di sini tak hingga. Oke, jadi bisa diingat dengan menggunakan sistem seperti ini. Nah, tadi sudah dapat P0X dan P0Y-nya. Ya, P0X dan P0Y-nya. Nah, sekarang kita cari untuk tinggi maksimum. Ya, untuk rumus tinggi maksimum ya. Misal yang A tadi tinggi maksimum berarti Hmax ya. Yaitu kan perpaduan antara sumbu Y ya. P0Y kuadrat per 2G. Ya, maka hasilnya P0Y-nya berapa? Yaitu 20 meter per sekon kuadrat dibagi dengan 2 kali 10. Ya. 2 kali 10, maka meter per sekon kuadrat hasilnya yaitu 400 dibagi dengan 20, yaitu 20 meter. Untuk Hmax-nya. Bagaimana untuk waktu A ke B? Ya, waktu saat tinggi maksimum berarti waktu A ke B. Untuk yang B, waktu A, B. Nah, untuk waktu AB berarti TAB, ya, waktu AB itu sama dengan V0Y per G. Ya, maka 20 dibagi dengan 10. Ya, 10 mm per sekon, mm per sekon kuadrat, maka hasilnya yaitu 2 sekon atau 2S. Ya, itu untuk waktu A, B. Bagaimana untuk waktu saat menumbuk tanah, waktu AC? Ya, waktu saat menumbuk tanah. Kita tulis di sini untuk yang C. Waktu AC berarti TAC
sama dengan 2 kali TAB. Ya kan? Jadi waktu saat A ke B itu sama dengan waktu saat B ke C saat menumbuk tanah. Berarti 2 dikali dengan 2 skon. Ya kan? Berarti hasilnya 4 skon. Nah, itu untuk saat menumbuk tanah. Bagaimana jarak yang terjauh? Maka kita buat di sini. X terjauh sama dengan P0X, ya, karena dia berhubungan dengan sumbu X. P0X dikali dengan TAC. Jadi waktu A ke C, ya, waktu saat menumbuk tanah. Sama dengan 20 akar 3. Ya. P0X-nya tadi kan 20 akar 3, yang ini, dikali dengan 4. Maka hasilnya 80 akar 3 meter lah untuk X terjauh. Ya. Nah, kalau tidak menggunakan P0X dan P0Y bisa nggak, Bu? Bisa. Untuk nggak menggunakan P0X, P0Y, kita pakai menggunakan rumus yang ini. Ya, untuk titik tertinggi. Titik tertinggi. Nah, titik tertinggi ini merupakan Hmax. Hmax sama dengan menggunakan rumus P0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Langsung menggunakan ini tanpa mencari P0Y atau P0X-nya. Ya. Coba kita masukkan untuk P0-nya yaitu 40 ya, kuadrat dikali dengan sin 2 30 Z per 2 kali 10. Oke. Nah, langsung kita tulis 40 kuadrat yaitu 1600 dikali sin kuadrat 30 derajat. Nah, ini bagaimana sinnya? Jadi disinkan dulu baru dikuadratkan. Sin 30 yaitu setengah akar 1. Nah, ini langsung kita kuadratkan. Ya. Oke, jadi kalau ada kuadrat seperti ini, disinkan dulu hasil nilai sin, kemudian dikuadratkan. Ya, kemudian dibagi dengan 20. Maka hasilnya 1600 ya dibagi dengan 20. Nah, hasilnya bagaimana? Nanti dicari apakah hasilnya sama. Gitu. Kemudian untuk Hmax. Ini untuk Hmax. Untuk waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi waktu dianya ke tinggi ya, ketinggian maksimum berarti T max ya, T max. Ya, berarti waktu A ke B tadi, waktu tinggi maksimum yang ini, waktu saat tinggi maksimum. Nah, oke. Maka menggunakan rumus P0 dikali sin theta kali dibagi dengan G. Nah, masukkanlah kecepatan awalnya 40 dikali dengan sin 30 dibagi dengan 10. Nah, ini hasilnya berapa? Kemudian itu pada saat tinggi maksimum, waktu pada saat tinggi maksimum. Nah, bagaimana untuk yang jarak terjauh? Untuk jarak terjauh atau X terjauh ya. X terjauh atau X max ya. Kita tulis aja X max ya. Tulis aja X max sama dengan menggunakan rumus P0 kuadrat sin 2 theta per G. Bu, ini bagaimana untuk yang sin 2 theta? Nah,
Kita tuliskan dulu di sini. 40 kuadrat sin 2 30 derajat. Nah, per G. Nah, seperti ini. Ya, 40 kuadrat yaitu 1600 dikali dengan sin 2 ya kali 30. Nah, ini langsung dikalikan ya. Jangan disinkan dulu tetapi dikalikan terlebih dahulu. Berarti sin 60 per G ya, per G. Oke, nah itu untuk jarak yang terjauh. Nanti coba dilihat apakah hasilnya sama yang ini dengan yang di atas tadi untuk mencari X max, kemudian H max dan waktu pada saat ketinggian maksimum ya. Oke, cukup itu dulu untuk gerak parabola ya. Di sini ada latihan yang akan kalian kerjakan. Nah, ini ada sebuah latihan. Sebuah bola dilempar dengan sudut elevasi 40 derajat mencapai jarak horizontal 20 meter bila gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan H max, kecepatan pada saat H max, kecepatan pada saat menembus tanah, dan dengan kecepatan X sama dengan 12 meter. Renault seperti nomor A yang ini kecepatannya, alfanya sudut elevasinya berapa yang di sini ketika bila ini tidak memiliki sudut elevasi. Nah, yang kedua yaitu slide yang ada di PowerPoint, gambar di sebelah kanan. Nah, itu kalian kerjakan ya, tulis tangan, kemudian dalam bentuk PDF ya, PDF. Kita kumpul hari Minggu jam 10 ya, batas waktunya itu jam 22.00 ya. Untuk selanjutnya kalian kerjakan, apabila tidak ada yang mengerjakan tidak apa-apa, ini hanya sebagai latihan ya. Saya harapkan bisa mengerjakan semuanya, atau kalau tidak sempat tidak apa-apa ya. Saya akan sediakan pengumpulan latihannya di DOC. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.